Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Guru Yumna. Pada kesempatan kali ini, Ibu Guru akan menyampaikan video pembelajaran kelas 2 sekolah dasar, tema 3, subtema 3 untuk pembelajaran yang pertama, yakni tugasku sebagai umat beragama. Oke, anak-anakku semua, sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, menjelaskan isi teks berkaitan dengan budaya. Yang kedua, menyebutkan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Dan yang ketiga adalah mengetahui gaya imajinatif 2 atau 3 dimensi. Oke, anak-anakku semuanya, setelah anak-anak mengetahui tujuan pembelajaran, yuk mari kita simak video berikut ini. Benois, Pak! Benois! Benois! La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Allahu Akbar. Peristiwa banjir ini terjadi pada Sabtu dini hari pukul 3 WITA. Akibat curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Pulau Mongondo Selatan, Sulawesi Utara, membuat Sungai Duminanga, Sungai Sinandaka, dan Sungai Milangoda meluap dan merendam ratusan rumah warga di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Hilumo dan Kecamatan Duminanga. Banjir tidak hanya merendam ratusan rumah warga, namun akibat banjir ini sedikitnya 14 rumah warga di Kecamatan Tomini hanyut terseret arus. 29 rumah rusak parah dan 64 rumah rusak ringan. Ratusan warga yang terdampak banjir terpaksa diungsikan di kantor desa, rumah dinas camat, dan gedung sangar kegiatan masyarakat oleh pemerintah setempat untuk mengantisipasi banjir susulan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bolsol juga mendirikan 2 dapur umum dan menyiapkan sembako untuk memenuhi keperluan warga korban banjir selama dalam pengungsian. Baik anak-anak semua, kalian tadi telah menyimak kejadian atau kepanikan yang terjadi pada warga yang rumahnya terkena banjir. Nah, setelah itu anak-anak juga sudah melihat video laporan tentang kerusakan yang terjadi akibat banjir tersebut. Ada yang rumahnya rusak, harta bendanya hanyut, mungkin orang-orang juga terluka, dan lain sebagainya. Sekarang, apa sih yang dapat kita lakukan untuk membantu orang-orang yang terkena banjir tersebut? Ya, apa ya? Oke, betul sekali. Yang dapat kita lakukan adalah dengan cara menolong mereka. Oke, bagaimana cara menolong mereka? Ya, mari kita simak slide berikut. Oke, ayo mengamati. Nah, anak-anak perhatikan. Di situ ada gambar. Gambarnya siapa? Ya, gambarnya Siti dan teman-teman. Anak-anak perhatikan. Siti sedang memegang kotak, sedangkan ada temannya yang memasukkan sesuatu ke dalam kotak. Baik, kita baca teksnya ya. Budaya tolong menolong. Hari ini Ibu Guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari setiap kelas kemudian disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, seperti ini adalah contoh hal yang dapat kita lakukan untuk membantu meringankan beban orang-orang yang terkena banjir. Lanjut. Oke, sekarang ayo mengamati. Perhatikan. Budaya. Tadi dalam teks tersebut ada kata namanya budaya, ada kosakata budaya. Apa sih sebenarnya budaya itu? Budaya itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya tadi, contohnya adalah tolong-menolong. Tolong-menolong ini adalah kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Tolong-menolong di sini artinya adalah saling membantu. Lanjut ya. Berikutnya,
kamu dapat menulis cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar. Kalau anak-anak tadi sudah melihat video, sekarang di sini kita akan membuat cerita berdasarkan gambar. Yang pertama caranya adalah perhatikan terlebih dahulu gambar dengan seksama. Dengan seksama itu dengan teliti. Diperhatikan gambarnya. Kemudian setelah itu, anak-anak pilih kata yang sesuai dengan gambar tersebut atau pilih kosakata yang ada dalam gambar tersebut. Ingat ya, katanya ini harus sesuai. Jangan sampai anak-anak membuat kata yang tidak sesuai dengan gambar yang ada. Dan yang ketiga, setelah itu kamu dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Baik. Oke, di sini Bu Yumna sudah punya gambar nih. Ayo sekarang coba buatlah cerita berdasarkan gambar di bawah ini. Ini ada gambar 1 dan gambar 2. Oke, silahkan buat cerita ini. Berarti karena gambarnya 2, ceritanya juga 2 ya anak-anak ya. Cerita ini anak-anak tulis di LKPD-nya anak-anak, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom. Paham ya? Berikutnya. Anak-anak, tadi Siti dan kawan-kawan sudah menyumbang ya? Iya, sudah menyumbang dalam bentuk uang. Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang. Setiap kelompok bernilai sama. Oke, perhatikan. Nah, di sini ada pecahan. Ada apa itu? Pecahan uang Rp200. Baik, kita hitung. Rp200-nya ada berapa? Ada 2, betul. Ada 2 dan ditambah 1 keping yang uang 100. Nah, berarti totalnya ada berapa itu? 500. Sekarang kelompok yang lain. Nah, ini kelompok yang lain ada, 100-nya ada berapa keping? Ada 3, betul. Dan yang 200 ada 1 keping. Kalau dijumlahkan ada Rp500. Yang ketiga adalah uang Rp100. Ada berapa keping? Ada 5. Totalnya Rp500. Dan yang terakhir, 1 keping uang Rp500. Anak-anak perhatikan, di sini walaupun ada 4 kelompok, tetapi semua nilainya adalah sama. Walaupun pecahan mata uangnya itu berbeda-beda. Ada yang 200, ada yang 100, ada yang 500. Tetapi setiap kelompok nilainya adalah sama. Oke, berikutnya. Nilai sekelompok uang dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai setiap pecahan uang. Kelompok uang yang berbeda dapat bernilai sama atau setara. Baik, setara itu sama. Perhatikan contoh berikut. Oke, di sini ada pecahan berapa? Rp200, ada 2 keping dan Rp100-nya 1 keping. Totalnya Rp500. Dengan 1 keping Rp200 dan 3 keping Rp100. Totalnya juga Rp500. Berarti kelompok uang yang di kiri ini bernilai sama dengan kelompok uang yang ada di kanan. Lanjut. Nah, sekarang pasangkanlah pecahan uang berikut yang bernilai sama atau yang nilainya sama. Oke anak-anak, di situ sudah ada gambar. Di bagian kiri, anak-anak nanti pasangkan atau hubungkan dengan garis yang di sebelah kanan, dengan uang yang ada di sebelah kanan. Hubungkan dengan garis pada nilai yang sama atau setara. Sama seperti yang tadi, silahkan anak-anak kerjakan di LKPD, difoto, dan diupload di Google Classroom. Berikutnya. Oke, budaya tolong-menolong tadi sangat penting. Nah, setelah bantuannya terkumpul, Siti bersama beberapa teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir. Coba kamu bayangkan ketika merasa sulit lalu diberi bantuan. Rasanya bagaimana? Iya, pasti senang ya, bersyukur karena sudah dibantu. Oke. Nah, sekarang ya anak-anak, mari kita amati. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan.
Khayalan itu sesuatu yang kita bayangkan, kita impikan atau kita inginkan. Nah, terutama kalau dibayangkan tuh berarti tidak nyata ya, tapi ada di pikiran kita, ada di kepala kita. Nah, itu namanya khayalan. Berarti kalau gambar imajinatif itu berasal dari khayalan yang ada di kepala kita. Oke, berikutnya. Nah, langkah-langkah membuat gambar imajinatif apa saja? Yang pertama, kamu bayangkan sesuatu yang kamu inginkan atau kamu impikan. Dikhayal dulu, berkhayal. Aku mau apa sih? Aku mau gambar apa? Seperti itu. Dan yang kedua, setelah kamu berkhayal, kamu buat sketsa itu di atas kertas. Nah, setelah dibuat di kertas, lalu ditebalkan garisnya. Bisa menggunakan pensil yang lebih tebal atau menggunakan spidol. Dan yang terakhir, warnailah gambar tersebut dengan alat mewarnai. Oke, alat mewarnai bisa macam-macam ya. Ada pensil warna, ada krayon, ada cat air, dan lain sebagainya. Baik, sebagai tugasnya anak-anak, ya, silakan berkreasi, gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir. Nah, ini anak-anak persiapkan dulu alat dan bahannya. Ada pensil, penghapus, mungkin pensil warna, atau boleh juga pakai krayon. Silahkan anak-anak bayangkan dulu seperti apa sih lingkungan yang terkena banjir itu. Nah, mungkin anak-anak sudah punya gambaran karena tadi sudah melihat foto, sudah melihat video juga dari pembelajaran ini. Nah, sekarang kalau sudah membayangkan, sudah tahu apa yang kamu pikirkan, silahkan tuangkan pikiran kamu dalam gambar ini. Ya, kemudian setelah selesai digambar, difoto, lalu diupload di Google Classroom. Nanti kita akan presentasikannya di Zoom meeting. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk tugas-tugas yang sudah Ibu sampaikan tadi dikerjakan dan diupload di Google Classroom kita di SD Negeri Magelang 6. Baik, Ibu rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Selamat belajar di rumah. Ingat, walaupun di rumah tetap belajar dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe Ibu Guru Yumna ya, karena subscribe itu gratis. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.